Bismillahirrahmanirrahim. Yang tidur bangun. Ingat 15 menit. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma'asyiral hadirin yang kita insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah, yang kita muliakan guru kita Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Kab hafizahullah wa ra'ah, para asatid, para habaib, para hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah di Majelis Anwarul Habib dalam rangka memperingati haul Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi wa imdadihi, amin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Syekh Abu Bakar bin Salim, amin ya rabbal alamin. Sedikit yang ingin kami sampaikan di momen yang penuh berkah ini. Salah satu ucapan yang diucapkan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim yang tadi dibacakan oleh Mas Bondan adalah khudh minal ilmi ma nafa'. Ambillah dari ilmu itu yang sekiranya bisa bermanfaat. Dan insya Allah semua ilmu-ilmu itu mengajarkan kebaikan. Makanya disebutkan al-ilmu dolatul mu'min. Ilmu itu adalah barang yang hilang dari seorang mukmin. Jadi dimanapun kita menemukan ilmu itu, silakan kita ambil, karena itu barang hilang dari milik kita sendiri. Jadi dalam menuntut ilmu itu, ma'asyiral hadirin, dibutuhkan keseriusan dan semangat. Oleh sebab itulah orang-orang terdahulu dalam menuntut ilmu itu sangat bersungguh-sungguh, sangat bersemangat. Mereka pun menunjukkan semangat itu melalui perilaku dan contoh. Kami akan mengisahkan salah satu kisah salah satu murid Al-Imam Malik rahimahullah yang bernama Hisham bin Ammar rahimahullah ta'ala. Beliau ini adalah seorang yang masih muda, umurnya masih belasan tahun. Dia disuruh ayahnya berangkat dari Syam menuju Madinah untuk belajar kepada Imam Malik. Dari Syam ke Madinah itu perjalanan mungkin hampir 1 bulan, dan beliau masih kecil. Ayahnya itu menjual rumah untuk biaya anaknya belajar. Jadi wong dulu itu yang pertama ingin dia istilahnya itu masuk ke dalam diri anaknya itu adalah ilmu. Jadi anaknya itu dari kecil dididik dengan ilmu. Makanya saking mereka peduli dengan ilmu ini, anaknya disuruh belajar. Walaupun harus pergi ke tempat yang jauh. Bahkan dengan modal. Jual rumah untuk modal anaknya belajar ke Madinah. Zaman sekarang ada orang yang nak belajar tapi dah tak bermodal. Nyari nak gratisan. Yang fasilitasnya itu harus sesuai dengan keinginan. Bahkan kadang-kadang biaya pondok itu dikomentari, mahal nian pondok ni. Padahal kalau dia seandainya didik anak dia di rumah baik, itu tidak semahal biaya yang dia harus keluarkan saat dia menyerahkan anaknya ke pondok pesantren misalnya, atau ke dunia pendidikan, ke sekolah-sekolah yang mendidik agama. Ustaz Ahmad ni punya madrasah Al-Khairu Wal-Barakah. Didik anak-anak belajar tentang usuluddin, yaitu pondasi-pondasi agama, mulai tauhid, fikih. Bayarannya itu tidak mahal. Tapi oleh sebagian orang tua, ada mungkin yang berkomentar, mahal nian belajarnya. Padahal bayarannya berapa sebulan? Tidak bayar. 30.000 sebulan. Anak kita diajari cara semayang yang benar, cara wuduk yang benar, cara mengenal Tuhan, cara berperilaku yang baik dengan orang lain, terutama dengan orang tua. Tapi masih ada yang mengatakan mahal, yang telat mayar, yang tidak mayar. Nah, haula wala quwata illa billah. Tapi kalau untuk khusus, untuk hal-hal yang di luar agama,
tahan dia, berani bayar mahal. Itulah orang zaman sekarang ini tidak lagi memprioritaskan urusan agama untuk anak-anaknya. Kalau untuk agama itu pasti hitung-hitungan. Pasti ada omongan, mahal lah, cari duit lah melalui agama. La haula wala quwata illa billah. Dulu ayahnya dari Hisham bin Ammar ini jual rumah untuk ongkos anaknya berangkat. Anaknya masih kecil. Nah, ini juga pelajaran buat kita. Ada juga orang tua yang kadang-kadang susah nak ngelepas anaknya itu belajar jauh-jauh. Kalau pacar anak tuh jangan jauh-jauh lah dari orang tua. Kadang maknya yang susah ngelepas. Ya kadang mbaknya juga. Kadang dua-duanya. Biarlah belajar parak-parak beh, tak usah jauh-jauh. Takut ngelepaskan anaknya. Padahal kalau dia seandainya yakin dengan dilepaskan jauh-jauh anaknya itu lebih mandiri, lebih bisa serius belajar, itu lebih baik daripada parak-parak tapi nanti dia tak serius belajar, manjo dan sebagainya. Ini anaknya masih kecil, dikirim ke mana? Ke Madinah. Zaman dulu sebulan perjalanan. Nak, ini duit hasil jual rumah, kau pergi haji dulu, habisnya kau datang ke Madinah belajar sama Imam Malik. Jangan kecewakan bapak. Lah jual rumah ini untuk kau belajar. Dan anaknya nurut. Anaknya patuh. Karena didikan awal orang tuanya itu ketat. Sehingga anaknya ini nurut apa kata orang tua. Kalau sekarang orang tua nurut kata anak. Orang tua yang nurut kata anak. Kebanyakan zaman sekarang. Kalau dia ngomong A, anaknya ngomong B, ya nak B. Lebih nurut omongan anak daripada anak yang nurut omongan orang tua. Makanya kita harus ketat dalam mendidik anak. Jangan manja-manja. Dulu ada seorang anaknya Harun ar-Rasyid. Kalau tidak salah Ma'mun. Atau salah satu dari saudaranya. Itu ketika dia lagi belajar. Dan dia tidak semangat belajar. Padahal bapaknya itu kan khalifah. Guru datang ke istana ngajar. Tapi anaknya ini saking tidak senang belajar. Pernah suatu hari dia bolos. Tak belajar. Bapaknya jenguk, ngapa kau ada di rumah? Bukannya ini jam belajar. Ngapa kau tak pergi belajar? Dia sampai ngomong dengan bapaknya, karena gurunya lah mati. Karena gurunya sudah mati. Akhirnya Harun ar-Rasyid ngomong, nak, saking kau tak semangat belajar. Sampai-sampai kau ngatakan guru kau mati, nak. Ya, kalau memang kau tak semangat belajar nian, nuntut ilmu, ya sudah, tak salah belajar kau. Akhirnya anaknya, ketika bapaknya meninggal dan dia naik tahta jadi khalifah, dia termasuk khalifah terbodoh yang pernah menjabat dari kalangan Bani Abbas. Dan dia pun nyesel. Apalah dulu aku tak belajar serius. Sehingga aku menjadi khalifah terbodoh di kalangan keluargaku. Nyesel dia. Dan dia nyalakan bapaknya. Ngapa dulu bapaknya tak keras? Saat aku tak semangat belajar, bukannya dikerasi, malah dituruti. Nah itu salah juga. Dikirim oleh bapaknya, Hisham bin Ammar. Ke mana? Ke Madinah. Belajar kepada Imam Malik. Masih bocil. Masih belasan. Masih budak kecil. Kalau budak zaman sekarang umurnya itu main FF. Kalau dulu ngak buku, ngak kertas. Belajar. Beliau ngak kertas, ngak buku. Nyatet. Utang. Luar biasa. Semangat. Belajar datang. Pas dia masuk ke Masjid Nabawi, majlis Imam Malik itu lagi diadakan. Pastian. Haji selesai. Dia ke Madinah. Datang ke Masjid Nabawi. Majlis Imam Malik itu lagi diadakan. Majlisnya hebat. Imam Malik duduk pojok kursi. Pertanyaan diajukan, beliau menjawab itu dengan lancar. Apa yang bisa beliau jawab. Karena beliau selain muhaddis, beliau juga faqih. Seorang yang ahli fikih. Jadi setelah majlis bubar, Hisham bin Ammar ini berkata kepada Imam Malik, ya Imam hadis nih. Wahai Imam, bacakan hadis sama aku. Masih bocah. Mendikte ulama besar. Ya Imam hadis nih. Wahai Imam, sampaikan hadis sama aku yang kau dapat dari guru-gurumu. Kata Imam Malik, ikra. Kau yang baca hadis yang kau hafal, ku koreksi. Memang metode Imam Malik seperti itu. Murid baca hadis, beliau koreksi. Jadi ngapal dulu, baru nyetor. Bukan minta beliau dikte, kemudian mereka yang ngapal. Tapi namanya udah kecil. Belum belajar adab belajar. Akhirnya dia ngomong lagi sama Imam Malik. Lah, kau yang nyampaikan, aku dengar. Kata Imam Malik, tidak, kau yang baca. Dia ku koreksi. Masih ngeyel dia. Tak,
kau yang nyampaikan, aku dengar. Pegel Imam Malik. Oleh beliau disuruhnya pengawal-pengawal yang ngawal majlis beliau. Majlis beliau tuh ada pengawalnya hebat. Cak Ustaz Ahmad no pengawal kalau. Hati-hati kamu. Dikawal. Kata Imam Malik, wahai ulam, kepada pengawal-pengawalnya, pembantu-pembantunya, angkut budak ini. Beri dia pelajaran. Dipukul 15 kali, cambukan. 15 kali dicambuk. Di luar masjid. Setelah selesai, nangis dia di luar. Imam Malik nak balik, ketemu dengan dia. Kenapa nangis? Mana ada nangis? Aku datang ke sini untuk belajar. Abahku jual rumah. Supaya aku bisa ngambil hadis dari kau. Tahu-tahu sampai sini kena gebuk. Demi Allah katanya. Tak ku halalkan apa yang sudah kau buat sama aku. Ku tuntut sampai hari kiamat. Imam Malik dengan ini terkejut. Takut. Karena berurusan sama manusia ini berat di hari kiamat. Karena beliau ingin lepas tanggung jawab di akhirat. Beliau bertanya kepada Hisham bin Ammar. Jadi jalan keluarnya mana supaya kau bisa menghalalkan aku atas apa yang ku buat sama kau tadi. Kata Hisham bin Ammar, kalau ini kita buat kesepakatan. 1 kali pukulan, 1 hadis. Jadi sebagai gantinya supaya aku halalkan engkau dari tuntutan hari kiamat. Kau sampaikan hadis, setiap 1 pukulan 1 hadis. Baik kata Imam Malik, hadasani. Oh itu kalau dengar hadis langsung dari mulut Imam Malik, itu cak dapat emas. Zaman dulu. Cak dapat emas itu. Tahan mau berjalan jauh untuk dapat itu. Untuk dengarkan langsung hadis itu dari mulut Imam Malik. Hal paling berharga. Lebih berharga dari segalanya. Hadasani, syekhi. Terus. Siko. 2, 3. Dicatat. Sampai 15 hadis. Sampai akhirnya beliau berkata, tambah lagi. Tak, kesepakatan kita 15 sesuai dengan jumlah pukulan. Kalau itu pukul lagi je. Biar hadisnya ditambah. Tidak galak lagi je. So, balik. Cuma dapat 15 hadis. Balik lagi ke Syam. Ke Syam sana disambut. Woi, Hisham bin Ammar dapat 15 hadis dari Imam Malik. Wong berebut nak ngambil sanad dari dia. Karena dia dapat langsung dari Imam Malik. Ilmu. Ngagoi ilmu. Walaupun sedikit dihargoi. Dan itulah sabarnya orang dulu dalam menuntut ilmu. Langsung pas kena gebuk balik. Ngadu abah. Zaman sekarang ngadu abah. Telepon. Pak, Ustaz Izki nak ngepuk. Misalnya kan Ustaz Izki kan Ustaz di sana. Teror orang Ustaz Izki. Zaman sekarang itu. Tak boleh kasar. Tanya be Ustaz Fakhruddin sebagai dosen. Kalau dulu guru betino kalau nyobit. Kalau guru lanang galak nabok, nah tahu gak lo? Zaman sekarang siapa guru yang baca nabok? Lo kak belisi guru, terbuang. Ini pernah kena tabok oleh guru SD dulu. Bukan cerita sedih ini. Ada. Supaya kita tahu zaman dulu. Ustaz Rizki itu berapa kali kena tangani oleh gurunya. Sabar tapi naik kelas. Cuba kalau dia pas kena hukum berhenti sekolah, tak tamat SD kata ijazah. Sabar, kalau zaman sekarang tak baca lagi. Budaknya cengeng, wong tuanya juga. Baru ni ada status ustaz, masang status, tulisan. Kalau memang tak galak anaknya dihukum, dedek dewek di rumah. Buat dewek ijazah, buat dewek raport. Berat ni dia tu. Karena macam-macam karakter orang kan. Jadi jangan marah kita. Saat kita tahu anak kita kena hukum, terus jangan langsung nyalakan pihak sekolah atau pihak pondok pesantren atau pondok. Tahi tahu dulu apa dia. Tak persoalannya. Ini cuma itu tu. Hisham bin Ammar tadi. Jadi dia sabar, nangis karena masih kecil. Tapi dia tahu dia jadikan apa yang dia alami sebagai salah satu cara untuk bisa dapat ilmu. Jadi masyaallah hadir antum di majlis mulai dari Masjid Baitur Rahman, ngalih ke sini. Itu ilmu-ilmu berharga kalau. Yang dulu untuk dapat satu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wong harus berjalan jauh. Ini bukan kita yang berjalan jauh, ustadznya berjalan jauh. Tapi alhamdulillah mobil Pajero ya. Tak masuk angin. Alhamdulillah. Cara menghargai ustaz. Jadi itu. Kalau dulu berjalan jauh. Kadang untuk satu hadis.
Dulu ada sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini yang rumahnya disinggahi Nabi saat beliau hijrah. Beliau ini terdengar ada hadis yang keluar dari mulut Nabi tentang bab sitrul aibil muslim. Nutupi aib seorang muslim. Tapi teks pastinya beliau belum dengar nian. Dan beliau tahu yang dengar hadis ini dari Nabi langsung adalah sahabat Nabi yang bernama Uqbah bin Amir. Tinggalnya di Mesir. Beliaunya di Madinah. Langsung beliau nyiapkan segala keperluan untuk berangkat. Untuk disiapkan, keperluan selama perjalanan dinaikkan di onto, berjalan beliau sebulan. Sebulan. Cuma nak dengar hadis bab tentang sitru aibil muslim. Yang kita sekarang tinggal buka baik Opera Mini, tulis bab sitru aibil muslim. Ketemu. Tak perlu ngangkat kaki lah. Main tangan weh. Tapi tak galak nyari. Zaman sekarang ini. Tak galak nyari. Dulu sebulan. Energi. Ongkos. Ninggalkan keluarga. Galak galo. Satu hadis. Ngehargoi. Berangkat. Ketemu dengan Uqbah bin Amir. Nanya. Aku dengar hadis. Tentang bab nutupi aib seorang muslim. Dan aku dengar juga tak ada seorang pun yang dengar dari Nabi langsung yang masih hidup kecuali kau. Maka aku hancap ke sini sebelum kau mati je. Ay, nak aku mati kau? Tidak. Takutnya baik. Agak kau meninggal. Di sini tak aku dengar. Akhirnya disampaikanlah Nabi bersabda, main ini. Selesai, berangkat lagi. Balik lagi dia. Barang bawaan tu belum turun kan. Apa nginap dulu di rumah kawan ini. Tak balik lagi. Karena memang tujuan aku cuma itu be. Nak dengar sikok hadis itu be. Lah dapat balik 3 bulan lagi. Sangkinnya tadi. Ada sahabat Nabi yang lain, Jabir bin Abdullah, berangkat dari Madinah juga ke Syam. Cuma nak dengar satu hadis yang diperoleh oleh Abdullah bin Anis. Kita sudah sering dengar cerita ini. Tentang bab kisos, pembalasan nanti di hari kiamat. Setiap kezoliman yang kita pernah buat sama orang, itu ada balasannya di hari kiamat. Anak akan tutup ceramah ini dengan menceritakan kisah tersebut. Jadi Jabir bin Abdullah pernah mendengar hadis tentang al-kisos atau mazolim. Tuntutan-tuntutan yang akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. Tapi beliau tak tahu jelas teks hadis itu. Dan beliau tahu bahwa yang punya hadis itu Abdullah bin Unais yang tinggal di Syam. Akhirnya beliau beli dengan duit nyontoh untuk berangkat. Berongkos. Beli onto dulu. Jalan kaki tak sanggup aku je. Beli onto dulu. Beli onto. Mahal. Berapa duit? Cuma untuk dapatkan satu hadis. Beli onto. Dipersiapkan segala kebutuhan. Berjalan 1 bulan. Bayangkan. Kalau kita dengar cerita sudah sampai dia di Syam. Tapi kalau kita urut sehari-hari pertama istirahat di mana dia? Hari kedua istirahat di mana? Zaman dulu masak mana goput. Kalau kan goput baik. Zaman dulu masak dewek, nyari kayu dulu, nyari tempat. Belum lagi rawan, ada serigala, ada perompak. Itu risiko kali. Tapi dia tak peduli, yang penting satu hadis Nabi dapat. Berangkat, nyampilah ke Syam. Singkat cerita ini. Dah kita singkat-singkat ini biar cepat. Ternyata pas sampai di rumah, nanya di mana rumah Abdullah bin Unais sampai. Dan rumah itu dijaga oleh penjaga. Beliau ngetok pintu. Dijawab oleh yang jaga pintu. Bukan langsung tuan rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Katakan kepada Abdullah bin Unais, Jabir ada di depan pintu. Disampaikanlah. Jabir ada di depan pintu. Kata penjaga pintu kepada tuan rumah. Jabir mana ini? Jabir bin Abdullah apa? Balik lagi yang jaga pintu. Jabir bin Abdullah apa bukan? Iyalah. Ya tuan, Jabir bin Abdullah. Oh, langsung dia bergancang. Pakai sarung. Saking cepat-cepat dia nak nemui Jabir itu, tertijak-tijak di sarungnya. Kawan lama. Lama ni nak ketemu. Karena sahabat dulu di Madinah titiknya. Tapi setelah banyak penaklukan, banyak yang pindah. Ke Syam, ke Mesir, dan macam-macam. Langsung setelah buka pintu ketemu, ahlan, peluan. Nah kalau lama tak ketemu, peluan boleh. Kalau sering ketemu, jangan peluan terus. Kemarin lah ketemu, besok ketemu lagi, peluan lagi. Jangan. Kalau jarang-jarang baru peluan. Peluan. Kenapa kau datang jauh-jauh ke sini? Tahunya lah alasan tadi. Nak dengar hadis tentang kisos.
Yang aku dengar, kau pernah dengar langsung dari Nabi SAW. Oh iya nian. Hadisnya seperti ini. Dibacakanlah hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, yuhsyarun nasu yawmal qiyamah au qala al-ibad. Akan dibangkitkan pada hari kiamat manusia atau hamba-hamba Allah. Uratan, dalam keadaan tidak berpakaian. Telanjang bahasanya. Ghurlan, tidak bersunat, balik lagi. Apa yang dipotong itu kebalik lagi. Ya? Buhman. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma buhman? Apa itu buhman? Laisa ma'ahum syai', tidak bawa apa-apa. Yang tadinya punya apa-apa, di sana tidak punya apa-apa. Bahkan pakai tak kati. Bahkan yang dulu pernah dipotong balik lagi. Buhman. Summa yunadihim, kemudian Allah menyeru mereka. Bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba. Dengan suara yang jauh dengar, yang dekat juga dengar. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, anal maliku anadayan. Aku rajonya hari ini. Aku adalah yang akan memberi balasan kepada setiap perbuatan hambaku. Tak boleh seorang yang sudah diponis masuk surga, kemudian dia masuk surga, sementara dia punya tuntutan dengan penghuni neraka yang belum diselesaikan. Ditimbang amalnya. Berat amal baiknya. Si fulan berat amal baiknya. Dia bisa masuk surga karena amal baiknya berat. Ternyata yang di neraka nuntut. Ya Allah, agak dulu. Utang dia belum bayar sama aku. Nah, utang belum bayar. Ya Allah, agak dulu. Kata orang di neraka ini. Si fulan ini aku dengar katanya baiknya lah berat. Berarti dia bakal bisa masuk surga. Tapi agak, dia masih punya tuntutan sama aku. Dulu dia pernah nangani aku. Pernah nangani aku. Oh kata Allah, sudah. Balas. Balas tangani. Tidak. Kau pengen apa dari dia? Pengen apa? Kurangi kebaikan dia. Kalau baca sama-sama dengan aku di sini. Mak itu pun. Wong yang sudah masuk neraka, kalau seandainya dia punya urusan dengan orang yang surga, dituntut. Orang yang surga punya urusan dengan neraka, dituntut. Saling nuntut. Saling tuntut. Jadi kalau kita punya amal baik banyak, oh kita alhamdulillah masuk surga. Tahu-tahu banyak orang yang kita zolimi dulu di dunia, akan dituntutnya kita. Yang kita omongi, yang kita oceh di belakang, yang kita kata-katai, yang kita gunjing, yang kita ribai, itu nuntut Allah hari kiamat. Nuntut Allah. Walaupun dia tak tahu kita ngomongin dia, tertampak di catatannya. Pernah ngomongin aku kau ni. Tiap hari pula. Ini dia panen aja. Hati jadi. Hati. Amallah banyak, tapi harus diserahkan kepada orang lain. Nah ini hadisnya. Setelah dengar itu Jabir pun pulang. Satu hadis menempuh perjalanan 1 bulan, itu baru perginya baliknya sebulan, 2 bulan, berapa ongkos, dan mereka tak peduli. Nah zaman kita ni lemah. Zaman kita ni lemah. Jadi jangan malas. Jangan lesu. Kalaupun capek, ingat semangat wong dulu dalam nuntut ilmu. Madai. Madai kalau wong dulu tahan berjalan berbulan-bulan untuk dapatkan satu hadis, ana tinggal jalan beberapa langkah beda galak. Ana tinggal berjalan beberapa meter beda galak. Rugi. Rugi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk wong yang peduli dengan ilmu, dan anak-anak kita mudah-mudahan Allah jaga dari lingkungan yang jelek, dari teman-teman yang bejat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang tua yang peduli dengan pendidikan agama anak kita. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.